Al-Quran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Apa itu sholat? Secara bahasa adalah doa. Secara istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang telah ditentukan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah dalil yang mewajibkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Adapun syarat sholat: pertama, beragama Islam; kedua, berakal, suci dari hadas, menutup aurat dengan sempurna, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, dan yang terakhir, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Rukun sholat. Rukun sholat itu dari niat sampai salam yang dilakukan dengan tertib. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, berhadas, terkena najis yang tidak dimaafkan, makan dan minum walau sedikit, bergerak 3 kali berturut-turut, tertawa mengeluarkan suara, dan yang terakhir, mendahului imam 2 rukun. Selanjutnya, sunnah sholat. Sunnah sholat itu ada 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah ayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad yaitu sunnah yang apabila tertinggal karena kelupaan dan harus diganti dengan sujud sahwi pada akhir sholat. Yang termasuk sunnah ab'ad yaitu membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud akhir, dan yang terakhir membaca kunut pada sholat subuh. Yang kedua yaitu sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat yaitu sunnah yang apabila tertinggal tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat, rukun sholat selain yang ada pada sunnah ab'ad. Selanjutnya kita akan membahas makruh dalam sholat. Makruh dalam sholat yaitu melirik atau menoleh, mengangkat pandangan baik ke arah langit atau kemanapun, sholat dengan tangan di pinggang, mengusap rambut yang terurai atau melipatkan lengan baju yang terulur tanpa sebab, sholat sambil menahan buang air kecil atau besar atau menahan kentut, dan yang terakhir, sholat di depan hidangan makanan. Itu adalah hal-hal yang makruh dalam sholat. Selanjutnya yaitu tingkatan sholat. Tingkatan yang pertama adalah sholatul jahilin, yaitu sholat orang-orang yang jahil, sekadar tahu rakaat sholat tetapi tidak tahu rukun dan sunnah dalam sholat, dan tidak tahu keutamaan sholat. Tingkat yang kedua adalah sholatul a'diyin, yaitu sholat orang kebanyakan, tahu bacaan sholat tapi tidak tahu maknanya dan tidak memahaminya. Tingkat yang ketiga adalah sholatul arifin, yaitu sholat orang-orang paham, orang-orang alim. Dia tahu apa itu sholat, tahu keutamaan sholat, tahu makna bacaan dalam sholat, dan memahaminya. Tingkatan keempat adalah sholatul khosyi'in, yaitu sholat orang yang khusyuk. Mereka yang telah mencapai tahap khusyuk ini akan merasakan kenikmatan dalam mengerjakan sholatnya. Dan yang terakhir, tingkatan kelima, yaitu sholatul muhsinin. Inilah tingkat sholat yang terbaik, yaitu tingkatan orang-orang yang mencapai derajat ihsan, beribadah seolah-olah bisa melihat Allah atau merasakan seperti sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau merasa seperti sedang dilihat atau diawasi olehnya. Makna atau rahasia di balik sholat yaitu mencermelangkan hati, mengagungkan Allah, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan yang terakhir menyejukkan hati. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang sholat. Jangan lupa like and subscribe video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.